Istana Mataram kuno atau Medang geger. Kenapa bisa geger? Karena pada saat itu raja yang berkuasa yakni Raja Medang ketujuh, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, kehilangan istri yang sangat dicintainya yakni Rakrian Mana bersama dengan putra kesayangannya yang masih balita, Dyah Bumijaya. Peristiwa ini tentunya sangat mengejutkan banyak pihak, tidak hanya dalam lingkungan Istana Mataram saja, namun rakyat jelata pun juga kaget. Bagaimana bisa Istana Mataram yang dikenal ketat penjagaannya bisa kecolongan dan istri raja bisa digondol sama maling. Nah, biar gak penasaran bagaimana kisahnya, yuk kita ikuti alur ceritanya dan pantengin hingga akhir. Alkisah, di akhir abad ke-9 Masehi, Kerajaan Medang yang saat itu berada dalam kekuasaan atau di bawah kekuasaan rajanya yang ketujuh yakni Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dikejutkan dengan berita hilangnya istri dari sang raja yakni Rakrian Mana dan putranya Dyah Bumijaya yang masih balita. Rakai Kayuwangi pastinya kelabakan dong karena istrinya dinyatakan hilang. Maka dia segera memerintahkan kepada segenap prajurit dan menyebar pengumuman ke seantero negeri Mataram untuk mencari tahu keberadaan dari orang-orang yang sangat dicintainya itu. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu dari raja sebelumnya yang sangat terkenal, yakni Rakai Pikatan. Tahu dong siapa Rakai Pikatan? Rakai Pikatan adalah raja yang terkenal karena dia adalah inisiator di balik berdirinya salah satu candi termegah dan teranggun di Jawa dan Indonesia yakni Candi Prambanan. Pencarian pun segera dilakukan dan saat itu sekelompok penduduk di desa Watantija melihat ada sekelebat bayangan yang mereka curigai sebagai istri dari raja mereka. Dan mereka pun akhirnya segera melakukan strategi pengepungan dan dugaan mereka benar. Ternyata sosok itu adalah Rakrian Mana dan putranya Dyah Bumijaya. Dan bukan hanya mereka berdua. Bersama mereka ternyata ada satu orang laki-laki yang mereka pun kenal. Dan tentunya mereka sangat kaget. Karena orang itu adalah Rakrian Landayan yang tak lain dan tak bukan adalah saudara dari Rakrian Mana itu sendiri. Sesuai dengan perintah dari Rakai Kayuwangi yang menyatakan kalau kalian ketemu sama yang nyulik istri gue, segera tangkap. Kalau dia melawan, habisi saja. Dan prajurit pun yang akhirnya ikut mengepung, akhirnya melakukan penangkapan, memaksa Rakrian Landayan untuk menyerahkan diri. Namun berhubung Rakrian Landayan melawan, beberapa versi mengatakan akhirnya dia dihabisi di tempat itu juga. Nah, yang mengherankan adalah setelah kejadian itu, Rakrian Mana yang dia berhasil melepaskan diri dari penculiknya di desa Tangar, ketika dalam perjalanan sampai ke desa Taas, tahu desanya pokoknya di sekitar daerah situ ya, di daerah Jogja ya. Nah, Rakrian Mana ini memilih untuk mengakhiri hidupnya juga. Jadi dia bunuh diri itu di desa Taas. Nah, anaknya yang masih balita, Dyah Bumijaya pastinya nangis kejer-kejer dong karena ibunya udah tergeletak di sampingnya tak bernyawa. Dan oleh para pemuka desa Watantija akhirnya Dyah Bumijaya dibawa ke Istana Mataram dan diserahkan kepada ayahnya Rakai Kayuwangi. Atas jasa para pemuka desa Watantija itulah maka Sri Maharaja Rakai Kayuwangi akhirnya mengeluarkan sebuah prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Watantija yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember tahun 880 Masehi. Dan Prasasti Watantija itu sendiri
baru diketemukan pada tahun 1924 di Kapanewon atau Kecamatan Ngelipar, wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Prasasti Watantija terdiri dari 2 lempeng tembaga yang akhirnya berhasil diterjemahkan oleh seorang sejarawan Belanda, W.F. Stutterheim, pada tahun 1926 atau 1928. Agak lupa ingat kalau tahunnya. Isinya tentu saja pemberian anugerah dari Raja Sri Maharaja Rakai Kayuwangi kepada penduduk desa Watantija dan menjadikan desa Watantija sebagai desa Sima, yakni suatu wilayah yang bebas pajak. Nah, yang menarik untuk kita kupas dari peristiwa Watantija ini adalah latar belakang atau motif di balik peristiwa itu. Kenapa sampai Rakrian Mana memilih bunuh diri? Para sejarawan belum berhasil memecahkan misteri ini, namun saya akan coba untuk menganalisanya dari sudut pandang saya sendiri ya. Jadi nanti kalau ada kekeliruan tolong dimaklumin, karena ini sekedar analisa dari saya yang amatir ini ya. Penculik Rakrian Mana adalah Rakrian Landayan, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kandung dari Rakrian Mana itu sendiri. Nggak tahu kakaknya atau adiknya, karena prasasti nggak nyebutin dia kakak atau adik, hanya saudaranya aja gitu. Ya, bisa jadi ada konspirasi antara Rakrian Mana, istri dari Raja Rakai Kayuwangi, dengan saudaranya Rakrian Landayan. Rakrian Mana itu bukan permaisuri alias hanya selir dari Rakai Kayuwangi. Dia pura-pura diculik, pura-pura dijadikan sandera dengan tujuan nanti minta tebusan. Anaknya, yakni Dyah Bumijaya, yang dijadikan sebagai raja. Karena putra mahkota pada saat itu bukanlah Dyah Bumijaya, namun putranya yang bernama Empu Aku, anak dari Rakai Kayuwangi yang lain dari istri permaisurinya. Kenapa Rakrian Mana sampai bunuh diri? Ya pastinya dia sangat sedih dong, karena saudaranya Rakrian Landayan yang diajak kerjasama akhirnya dibunuh oleh prajurit dari Mataram. Itu sekedar analisa saja ya, mengingat peristiwa Watantija meskipun diabadikan dalam prasasti, namun motifnya itu masih tak terpecahkan hingga saat ini. Dan bisa saja ya kemudian timbul argumen-argumen atau analisa-analisa liar. Termasuk pernah saya baca dalam sebuah blog, saya lupa blognya apa, yang menafsirkan kalau Rakrian Landayan itu bukan saudara dari Rakrian Mana, melainkan saudara dari Rakai Kayuwangi alias adiknya Rakai Kayuwangi. Dan dia membawa lari Rakrian Mana yang notabene adalah kakak iparnya sendiri, kemudian memaksa Rakrian Mana untuk ya menuruti keinginan dari Rakrian Landayan. Rakrian Mana kemudian memilih mengakhiri hidupnya ketimbang dia dijadikan sebagai istri dari Rakrian Landayan. Nama Landayan ini kemudian muncul beberapa tahun kemudian dalam prasasti Wulaan, yang mana Raja Mataram berikutnya. Jadi setelah Rakai Kayuwangi, Mataram diperintah oleh Rakai Watu Malang, kemudian ada Dyah Balitung, kemudian Empu Daksa, dan kemudian ada Dyah Wawa. Rakai Sumba Dyah Wawa menyatakan dirinya sebagai anak dari Krian Landian Sang Lumah I Alas yang dimakamkan di tengah hutan. Apakah Rakrian Landian ini adalah orang yang sama dengan Rakrian Landayan? Para sejarawan masih banyak bersilang pendapat tentang itu. Peristiwa Watantija ini tentu saja menjadi aib bagi keraton atau istana Medang Mataram. Bisa saja ini adalah sebuah skandal cinta atau intrik perebutan kekuasaan, yang mana kerajaan Mataram itu selalu diwarnai dengan intrik-intrik perebutan kekuasaan, hingga akhirnya pusat pemerintahan Medang berpindah ke Jawa Timur pada era Empu Sindok, yang diperkirakan terjadi antara tahun 928 hingga 929 Masehi. Dan salah satu penyebab
berpindahnya pusat pemerintahan ditengarai adalah meletusnya Gunung Merapi yang begitu dahsyat pada saat itu hingga mengubur istana Mataram Medan. Dari peristiwa muatan Tija kita bisa belajar bahwa masalah problem hidup itu bisa menghampiri siapa saja, tak peduli dia bangsawan, ningrat, atau rakyat biasa. Dan kita yang keluar sebagai pemenang adalah orang yang mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat kita menghadapi masalah.